warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya, sampean ayo, mimpin, berdoa bersama. Ayo mimpin. Di sini ayo maju. Ayo maju sini, mimpin. Ayo kita santai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa yang sakit di sini? Nggak masuk. Oh, ya. Tapi izin toh orangnya. Izin sakit. Ada yang sudah berjenguk. Rumahnya jauh. Ya, sebelum mulai kita sebutin dulu. Ya, mau? Berdiri. Harus berdiri dulu, berdiri. Ayo bro, berdiri. Ya, saya ini ibaratnya ada pistol ya. Ada yang main FF. Senjatanya apa saja? Ya, aku pakai SD ya. Kalau saya bilang door, sampean bilangnya du gitu ya. Kalau door sampean bilang gini, du gitu ya. Kalau saya pegang granat, boom, sama bilangnya gimana? Gitu ya. Oke. Ya. Harus kompak. Ayo sekarang mulai. Jedor. Tuh, kompak. Jedor. Boom. Ini caranya gini. Gitu ya. Berarti bum ya. Bum. Ini ada kali iya. Kalau bumnya 3 kali berarti 3 kali. Ayo berarti. Bum. Sekarang sudah duduk semua. Di sini kita mau belajar tentang Pancasila. Ada yang sudah tahu tentang Pancasila? Ayo yang hafal Pancasila angkat tangan. Mana yang hafal Pancasila? Ayo maju ke depan, maju. Namanya siapa? Paul. Sudah hafal Pancasila? Ya teman-temannya menirukan sampai mulai dari 1. Siap? Siap? Harus tegas laki-laki. Laki-laki itu ibaratnya itu pendekar. Pendekar itu adalah singkatan. Pendekar itu apa? Pendidikan karakter. Jadi karakternya seseorang itu harus baik dilihat dari seseorang tersebut. Kalau sampean di kelas diulang ya, diajar sama Bu Ica, sama Pak Segap dan teman-teman yang lain, sama Pak Rame, berarti karakternya sama tidak bagus. Nah, dilihat karakternya sama itu bagus apa tidak. Nah, bisa dilihat semua toh. Nah, sekarang jangan rame, ikuti Paul. Ayo, Mas Paul. Pancasila ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Kerajaan yang dipimpin yang ini bersama, kita pahami bersama ya. Gak boleh rame ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai lambang negara. Garuda Pancasila. Ya, saya jelaskan ya. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Setiap bagian pada burung Garuda Pancasila memiliki makna tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Secara keseluruhan, lambang ini melambangkan kekuatan, persatuan, dan kebesaran negara kita. Lambang Garuda Pancasila dapat ditemukan seperti di dalam ruangan kelas, ruang kantor pemerintahan, di ruang kertas, ruang pecahan logam, dan seragam pegawai pemerintahan. Ada yang bawa uang? Saya siapkan uangnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat lambang Garuda itu bisa kita lihat di ruang kertas, bisa dilihat masing-masing uangnya. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Lambang negara Indonesia. Setiap bagian pada burung Garuda Pancasila memiliki makna tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Secara keseluruhan, lambang ini melambangkan kekuatan, persatuan, dan kebesaran negara kita. Lambang Garuda Pancasila dapat ditemukan seperti di dalam ruangan kelas, ruang kantor pemerintahan. T. Makna sila ke-1. 1. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan. Nah, di sini agamanya apa saja? Islam. Nah, satu kelas ini kan semuanya Islam, Muslim. Islam itu agama, Muslim itu umat. Umat itu siapa? Ya kita semua ini. Kita sebagai umat Islam, Muslim. Nah, di situ diterangkan bahwa Indonesia memiliki 6 agama. Salah satunya adalah Islam. Kita itu harus saling menghargai, tidak boleh mencela. Apapun agamanya, kita itu tetap sama, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu jua. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kalau umpamanya ada teman kita yang di rumah atau tetangga kita yang beda agama, mereka setiap hari apa itu ada kegiatan bersembahyang di pura atau di gereja. Kita sebagai umat Muslim tidak boleh mencela, harus saling support, saling mendukung. Sama saja, semua agama saja bertujuan untuk kebaikan. Paham? Nah, lanjut. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 4. Menumbuhkan rasa tegang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Nah, kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua dan sila pertama itu bersambungan ya. Jadi kalau sampean ya dimasukkan itu semuanya maksudnya di ketuhanan Yang Maha Esa. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang punya saudara? Siapa yang punya saudara? Saudaranya berapa? 4. Sama saudaranya 4. Lah, ibu itu punya kasih sayang. Kasih sayangnya itu disamarata, seperti guru pada murid, seperti saya pada sampean. Di sini saya tidak membeda-bedakan, semuanya adil. Satu diberi ilmu, semuanya diberi ilmu. Bisa satu, bisa semua. Kita belajar bersama. Gak ada yang membeda-bedakan. Paham? Paham apa tidak? Paham. Saya punya cerita ya. Cerita. Nah, sama dengarkan ya. Nanti saya ada kuisnya di sini. Sama dengarkan ya. Kuis. Dahulu kala ada sebuah negeri bernama Negeri Perak. Penduduknya sangat pintar menciptakan mesin-mesin canggih dan memiliki gunung-gunung emas yang membuat mereka sangat kaya. Namun ada yang aneh dengan negeri Perak. Tidak ada satupun penduduknya yang tersenyum. Mereka sering berbohong untuk mendapatkan lebih banyak emas dan tidak mau menghormati satu sama lain. Karena hilangnya rasa kejujuran dan rasa hormat, perlahan-lahan warna pelangi di langit mereka pudar. Paham? Paham.
Pohon-pohon berubah menjadi abu-abu, matahari tidak lagi terasa hangat, dan udara menjadi sangat dingin. Bisa membayangkan? Negeri itu berubah menjadi negeri kelabu yang sunyi dan menyedihkan. Suatu pagi, anak-anak kelas 3 SD yang hebat terbangun dan menemukan sebuah lencana bintang di dada kalian. Bayangkan, sampean tangi dulu ya, bangun tidur ada lencana di dada kalian. Kalian adalah penjaga cahaya yang terpilih. Tugas kalian adalah misi rahasia, membawa kembali warna ke negeri kelabu. Rahasianya bukan terletak pada mesin canggih atau emas, melainkan akhlak terpuji. Setiap kali kalian berkata jujur, satu percikan warna merah akan muncul di langit. Setiap kalian berkata jujur, satu percikan warna merah akan muncul di langit. Setiap kali kalian menghormati guru dan teman-teman kalian, warna biru akan kembali. Mari kita mulai perjalanan ini, karena hanya dengan kejujuran kita bisa menyalakan kembali matahari di negeri kelabu dan menjadi anak-anak kebanggaan Pancasila. Mau diulang lagi apa sudah paham dengan ceritanya? Bisa membayangkan? Paham belum? Kalau sudah paham, saya kasih kuis di sini ya. Saya kasih kuis. Saya terangkan, nanti nama kalian ditulis di sini, nama lengkap, kelas, sekolah, ya, paham? Ya kamu tak bawa pensil. Gimana? Hah? Ya nanti ya. Ada yang belum bagian? Aku wes. Sudah. Mari. Ayo dikerjakan dulu. Ayo dikerjakan. Loh, pensilnya kok kecil sekali. Ayo dikerjakan. Oh, ini bocor. Ayo dibaca, dikerjakan. Apa, Pak? Ya, sih, kerjakan lagi ya. Lihatin deh. Sama kalian tadi kan dengar cerita yang tadi toh. Rek, dengar apa tidak tadi? Ya. Nah, di sini bayangkan kamu adalah seorang penjaga cahaya. Sama tadi bangun tidur tiba-tiba dapat bencana. Kan sebagai penjaga cahaya, kamu secara tidak sengaja mematahkan pensil milik temanmu saat dia sedang ke kantin. Agar negeri kelabu kembali tetap berwarna, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ayo dijawab saja, ditulis di situ, nggak usah dijawab secara langsung. Gimana? Apanya yang nggak pas? Oh, nggak apa-apa. Ini salah satu dicoret, yang ini ditulis. Nah, ini di negeri kelabu orang-orang sangat pintar dan kaya, tetapi mengapa negeri mereka menjadi dingin dan berwarna abu-abu? Coret jawaban yang salah di bawah ini. Yang mana yang salah? Karena negeri kelabu orang-orangnya sangat pintar, tetapi mengapa negeri kelabu sangat dingin? Kembali ke cerita yang tadi. Bisa membaca, Pak. Saya belum bisa membaca. Yang mana jawabannya? Oh ya, dicoret. Sudah. Ini dibiarkan aja. Gimana? Ayo ditulis. Harus apa? Kamu harus apa? Kalau ada permasalahan seperti ini, sama menjadi jaga cahaya harus apa? Sampun. Kalau sampun mana? Terima kasih. Sip, pinter.
Tidak. Maju. Betul. Gantian ya. Kita laki-lakinya sudah tadi, sekarang ganti perempuannya. Ya, sampean. Siapa tadi namanya? Najma. Ayo masuk depan dulu. Tepuk tangan dulu buat Najma. Sekompak, ada kompak sama apa tuh? Go. Sampean mempresentasikan. Sampean sudah paham dengan materi yang tadi? Paham? Ayo sekarang dibaca jawabannya apa sesuai jawabannya sampean tadi. Ayo. Didengarkan teman-temannya yang lantang. Ayo. Bayangkan kamu adalah seorang penjaga cahaya. Kamu secara tidak sengaja memanaskan baju warna milik temanmu saat dia sedang ke kantin. Agar negeri gelapmu kembali berwarna, apa yang harus kamu lakukan? Jujur kepadanya agar negeri gelapmu menjadi berwarna. Gimana Rek? Ya, sampean kan tadi harus jujur. Sampean bayangkan. Ini tuh hanya cerita ya, Rek. Itu hanya cerita. Cahaya yang sebenarnya itu di mana? Di dalam hati kalian. Kalau kalian jujur, hati kalian akan bersinar. Akan bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kalian bisa membohongi orang lain, tapi kalian tidak bisa membohongi diri kalian sendiri. Sampean pernah gak ngapusi? Tahu. Tapi ini hati sampean kosong ini. Nyapa ya aku ngapusi? Pernah? Gak pernah? Pernah apa enggak? Tahu. Nah seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, bisa berkata jujur. Itu adalah bentuk dari Pancasila. Gimana? Dari pembelajaran ini ada yang belum paham? Sudah paham apa belum? Sudah. Ayo terima kasih, tepuk tangan buat Najma. Gimana? Anak semuanya sudah paham apa belum? Ada yang belum paham? Ayo angkat tangan yang belum paham. Kenapa? Mengapa kita harus saling menghormati? Nah, ada yang belum paham teman-teman. Mas, siapa? Paul. Mengapa kita harus saling menghormati? Karena kita adalah Indonesia. Di dalam hadis pun sudah disebutkan, Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagai daripada iman. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah kita harus saling menghormati dan menghargai. Paham? Ada yang belum paham lagi? Apa? Agama apa yang paling bagus? Wah, pertanyaan bagus. Agama apa yang paling bagus? Nah, di Indonesia itu ada berapa agama? 6. Nah, siapa tadi namanya? Bagus. Namanya Bagus. Bertanya agama apa yang paling baik? Agama yang paling baik adalah semuanya. Semua agama adalah mengajarkan tentang kebaikan. Jadi tidak ada agama yang satu lebih baik, agama satu yang lebih baik. Semuanya agama baik menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Gimana? Sudah paham? Sudah. Jadi pertanyaannya Mas Paul sama Mas Bagus itu ada ketersambungan, ada keterkaitan. Maksudnya gimana? Mengapa harus saling menghormati? Yang satunya bertanya, kenapa agama apa yang paling bagus, paling baik? Jadi agama yang paling baik dan yang paling bagus tidak ada. Semuanya agama bagus, mengajarkan tentang kebaikan. Tersambung ke pertanyaannya Mas Paul, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kalau sampean ingin bisa bercahaya seperti cerita tadi, kalian kan sudah punya rencana ya. Kalian harus saling menghormati dan menghargai, harus jujur, tidak boleh mencontek. Paham? Paham apa tidak? Dari kesimpulan dari pembelajaran pendidikan Pancasila ini, PKN hari ini, kita bisa ambil kesimpulan dari awal hingga akhir tadi. Kesimpulannya kita harus bisa berkata jujur. Sampai kalau belajar ya jujur,
sama mengerjakan soal dan jujur. Kalau kalian seperti cerita yang tadi percaya, kalian harus bisa jujur. Anaknya yang bagus. Kalau diajar, kalau dikasih penjelasan sama guru, kalian jangan bicara sendiri. Tadi kan kalian masih ingat apa artinya pendidikan? Pendidikan karakternya harus bagus. Nah, karena kalian sudah paham dari pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ayo, ketua kelasnya mana? Paul. Ayo, gantian tadi yang maju siapa? Ada. Ayo, gantian ada. Ayo maju. Ayo, maju. Ayo dipimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pembelajaran kali ini telah usai. Semoga dari awal hingga akhir pembelajaran tadi bisa bermanfaat. Mungkin ada kurang dan lebihnya dari Bapak minta maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.